Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Kadang, hidup tak selalu sesuai rencana. Tenang aja ya, kita cari jalan lain. Kenapa sih? Begitu juga yang sedang merancang masa depan. Pak, bahan baku bangunnya sudah habis, Pak. Karena setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan. Prosesnya lebih mudah. Gitu, Sah. Saatnya kita berperan hati demi hijrah bersama. Proyek kita lanjut ya. Oke, Pak. Pendanaan kepemilikan rumah dana syariah hadir sebagai komitmen hijrah Anda. Sehingga hijrah itu mudah, ayo hijrah finansial. Ibadah berkualitas, amal soleh berkualitas, insya Allah. Kemudian juga kami sampaikan juga kiprah lembaga yang dimiliki oleh PP Persis antara lain Pusat Zakat Umat. Alhamdulillah, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun terus berkiprah dalam rangka pemberdayaan kualitas umat. Baik yang menyangkut ketika umat kaum muslimin mendapat musibah, insya Allah PJTU paling depan. Baik yang menyangkut banjir saudara-saudara kita di Garut, kemudian juga erupsi di Semeru, bahkan yang terakhir kita program PJTU itu sudah menyelesaikan sumur air bersih di Gajah. Ya. Jadi selain pembangunan sarana fisik dan bantuan-bantuan sosial lainnya, terakhir membangun beberapa sumur air bersih yang layak cuci, layak minum. Sehingga kelihatannya saudara-saudara di kita bergembira ya, dengan adanya bantuan dari kaum muslimin, dari kita semua yang disalurkan melalui lembaga yang kami miliki, yaitu Pusat Zakat Umat. Oleh karena itu kami tidak bosan-bosan kepada Bapak dan Ibu untuk berkenan, silakan bisa berhubungan dengan gerai PJTU atau di kantor PJTU atau ada konseling khusus dari PJTU, silakan dalam rangka kita mempersiapkan masa depan, insya Allah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Numan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Materi yang akan disampaikan tidak ada kaitan dengan tahun baru. Iya kan, tiap hari juga tahun baru gitu, dibanding setahun yang sudah lalu. Dan tidak ada ulang tahun yang ada bertambah. Jadi ulang tahun itu teka harti. Malah ada cerita dari guru saya di kampung geus kapangaruhan ku kota. Anaknya yang umur 17 mau ulang tahun. Ibunya tidak tahu apa sih ulang tahun, teka hati. Lalu anaknya beli lilin 17. Ibunya tidak ngerti kenapa kok siang-siang nyalakan lilin kernaon gitu. Nyata ulang tahun. Tuluy kudu ditancapkeun dina kue bolu. Ceuk indung teh meuni riweuh. Kudu neangan lilin geus we ku obor. Tancapkeun dina jojodog. Tuluy tiup grasok. Ya itulah ya. Tidak ada kaitan dengan tahun baru kan. Ini saya terinspirasi dari sebuah hadis riwayat Muslim, tapi hari hadisna poho tercantumkeun. Ya itu kan ciri saya manusia begitu ya. Pertanyaan Nabi kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa yang bangkrut itu? Begitu. Jawaban para sahabat sama dengan kita. Alladzi la mata'ala. Yang bangkrut itu yang tidak punya harta benda, yang usahanya habis dengan modalnya. Itulah pikiran kita sama. Tapi itu pikiran duniawiyah. Lalu Rasul mengatakan bukan itu. Nah, ini bedanya. Jadi perlunya agama di sini. Kita diberi pandangan yang hakiki. Yang bangkrut sebenarnya bukan orang yang tidak berharta, bukan yang dagangnya tidak jalan rugi habis dengan modal, bukan itu mah relatif. Besok lusa bisa maju lagi. Malah yang maju sekarang bisa besok lusa bangkrut, itulah duniawi. Dan bagi orang mukmin ya itu kenyataan yang harus diterima, putusan dari Allah untuk menguji. Lalu yang bangkrut menurut agama itu apa? Orang yang datang dia bawa amal sholat, amal zakat, sodako dan kebaikan lainnya, tapi semuanya gugur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diterima satupun. Banyak nanti sebab-sebab gugurnya amal di hadapan Allah. Di antaranya ada orang yang sholat, zakat, dia punya kebaikan, tapi di samping itu dia membuat kedoliman. Dia menyakiti orang lain dengan cara dolim. Ini saya tambahkan, menyakiti dengan cara dolim. Karena tidak sedikit orang yang merasa sakit hati ku ustad. Sebab di bejaan eta teh hadisna doib, eta teh hadisna palsu. Malah aya ustad nu rada tarik nyarita eta mah hadis keuyeub panyeri hate. Keuyeub mah ngaruksak galeng. Nah, ini kan perlu kita luruskan. Abu Jahal juga sakit hati oleh Rasulullah. Abu Lahab juga sakit hati. Tapi bukan berarti Rasul yang menyakiti, cuma dia salah menempatkan rasa. Mestinya berterima kasih, mestinya bergembira karena ada yang memberi tuntunan yang baik.
Banyak orang yang merasa tidak enak, sakit karena mendengar kata-kata bid'ah. Itu bukan dari persis, dari Rasul. Itu Rasul yang mengatakan kullu bid'atin teh pajarkeun teh hadis persis ya. Saya pernah selesai ngaji di sini, ada ibu-ibu, nanti dulu Ustaz ada yang mau tanyakan, ya sok atuh cing bu aya naon. Ternyata bukan masalah yang diajukan. Saya sudah jarang mendengar ustadz yang membacakan kullu bid'atin dolalah. Sudah jarang saya mendengar yang mengatakan man amila amalan laisa amruna bahwa. Saya sudah jarang mendengar ustadz yang membacakan hadis sallu kama raaitumuni usolli. Jadi patarosan ibu teh naon, saya bilang. Pertanyaan ibu itu apa? Pertanyaannya sedikit ari persis aya keneh, itu aja. Makanya saya bacakan di sini pajarkeun persis geus leungit kayak. Ya. Jadi dia bawa kebaikan salat, kebaikan apa? Tidak sesuai, tolak oleh Allah. Ada juga yang bawa kebaikan tapi di samping itu ada kedoliman yang merusak. Yang amal baik harus dibayarkan kepada yang didolim. Ya pernah menyakiti orang dengan cara dolim, menampar, membunuh. Nah, karena itulah penguasa yang dolim, saya kira habis kebaikannya nih ya. Di antara karunia dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya adalah Allah kabarkan dari sekarang, kan belum kiamatnya juga. Tapi Allah beritahukan dari sekarang, ini rahmat Allah, kasih sayang Allah agar kita berhati-hati, bersiap-siap begitu untuk menghadapi hari kiamat itu. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ari urang sanggup nanyakeun kitu teu? Ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Bisa tuh tah. Urang sanggup mah nanyakeun gitu ka Ustaz. Kedua, di antara istri-istri Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, siapakah di antara istri-istri Anda yang lebih dulu menyertai Anda ke surga? Sanggup ente nyarita gitu? Kita punya apa? Artinya mereka sudah punya persiapan. Siapa di antara istri-istri Anda yang lebih dulu menyertai Anda ke surga? Kalau saya kan istri, bukan istri-istri. Pajarkeun teh cenah Ustad mah eueuh kawani. Lain eueuh kawani. Nganu di imah leuwih wani. Ya. Yang saya baca ulangi lagi. Yang justru saya pikirkan, apakah saya sanggup bertanya seperti itu? Karena pertanyaan itu kan latar belakangnya mesti jelas. Punya modal tidak menghadapi kiamat. Nah itu. Begitu juga istri-istri Rasul, berani bertanya begitu, punya modal tidak? Nah itulah. Kira-kira kita punya modal apa? Ini pelajarannya. Rasul balik bertanya kepada yang bertanya tadi, Anda sudah punya persiapan apa? Nah itu, ma'adadta laha. Apa yang kamu persiapkan menghadapi kiamat? Ayo orang naon jawaban anak. Orang itu menjawab, saya tidak banyak salat, dalam arti sunat ya, kalau yang wajib sama kan. Tidak banyak dari amal saum, zakat tidak. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu saja modalnya. Tidak banyak itu ukuran sahabat, lain orang. Saya tidak banyak sholat, tapi ukuran sahabat atau Pak beda deui. Dari orang mah loba teh pan saeutik sahabat mah. Ya. Jadi orang mah panglobana teh sarua jeung nu pang saeutikna sahabat. Ya. Satu tuh. Modal saya cuma itu. Lalu Rasul mengatakan, Anda akan bersama yang Anda cintai nanti di surga.
Ini Pak, asa cinta we, matak enak didorong cinta kepada Rasul, sholawat we hayo. Lalu bagaimana yang dimaksud cinta kepada Rasul? Baca surat Ali Imran itu ayat 30 ya, 31. Itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Satu, ini catatan perlu saya sampaikan sekarang. Karena ada nih mubalik sohor ini ya. Terus memaksakan hujah-hujah yang saya kira tidak sesuai. Tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh. Contohnya memperingati hari lahir Nabi. Contohnya mengadakan upacara tahlilan kematian. Memang Nabi tidak, kan dulu juga banyak yang tidak diamalkan oleh Nabi tapi boleh ngalirkan umatnya. Contohnya Nabi pernah adzan tidak? Hiji Nabi tidak pernah adzan, adzan sahabat tuh. Ku Nabi teripi gawe ning adzan jalan cenah. Nabi pernah tidak? Ada yang dapatkan dalil salat tahiyatul masjid? Ya, Pak. Nabi pernah tidak salat syukrul wudu? Itu dilakukan oleh sahabat, Nabi tidak. Ini perlu saya sampaikan. Mengikuti sunnah Rasulullah, ada sunnah qauliyah sabda Nabi, ada sunnah fi'liyah pekerjaan Nabi, ada sunnah takririyah. Nabi tidak melakukan tapi sahabat melakukan. Nabi tidak melarang. Kalau tidak melarang berarti setuju. Kalau setuju secara hukum sama dengan Nabi yang melakukan. Jadi kalaupun Nabi tidak melakukan tapi ada sahabat yang melakukan, Nabi tidak menyalahkan, berarti benar. Ini sunnah Nabi, namanya sunnah takririyah. Jadi secara hukum sama dengan Nabi. Yang melakukan upacara hari lahir Nabi siapa? Nabi tidak, para sahabat tidak. Mau disebut takrir bagaimana di zaman Nabi tidak ada. Ya, Kahartos untuk kajian. Ini kasihan juga umat terus gitu, di alasannya dibuat-buat. Ini ya, perlu saya sampaikan itu. Jadi urusan agama Nabi tidak melakukan tapi sahabat melakukan. Nabi tahu dan Nabi tidak boleh membiarkan kemungkaran. Pasti Nabi menyatakan salah dan melarang. Jika tidak menyatakan salah dan melarang berarti benar. Maka secara hukum sama dengan Nabi yang melakukan. Begitu. Ya, itulah ya. Jadi sekarang muncul lagi alasan itu. Kemudian juga ada sengaja kita dipagar ini dengan fatwa-fatwanya doib kawas bisa nyieun gitu. Kan bikin sendiri tidak bisa, biar yang ada saja gunakan. Gitu, doib juga hadis nyieun mah teu bisa. Ini sekarang dipagar. Kalau saya sampaikan itu hadisnya doib, nanti masyarakat begitu. Doib ke hadis kawas bisa nyieun. Nah itu. Ya, perlu, tapi kita lurus sajalah. Biarlah mereka. Satu lagi saya sampaikan, kenapa ribut sih di luar? Boleh tidak mengucapkan selamat Natal? Yang ribut orang lain, orang Islam. Kenapa repot? Kan kita juga tidak mengusik urusan-urusan hukum untuk orang Hindu. Apa kada manehna tuh? Ini kan urusannya urusan di dalam untuk umat Islam. Nah, Kristen nu riweuh keur urang Islam gitu. Berdasarkan Quran surat Al-Kafirun tidak dibenarkan karena urusan akidah. Keur saker urang Islam maranehna pek wae atuh. Nama jadi ngilu ribut itu. Kita kan tidak ribut dengan urusan-urusan aturan di Nasrani, Kristen untuk mereka. Nah, begitulah. Saling menghargai, makanya kami menghargai aturan mereka untuk mereka, aturan kami untuk
Oh gitu aja sih hargaan atuh. Iya. Begitu ya, ini sekedar tambahan saja. Siapakah orang yang paling rugi? Sebab ungkapan rugi adalah sesuatu keadaan yang tidak diinginkan, baik dunia maupun akhirat. Begitu. Nah, di sini disampaikan yaitu kerugian yang hakiki, bukan kerugian yang relatif, yang majazi ya. Ada yang ngeluh anak-anak itu, Ustaz cenah tadi mah saya dagang pakaian anak-anak tidak satu pun yang laku, teu sapotong-potong acan upayu, cikopi ti babaturan, dahar ti babaturan, ngarokok ti babaturan, da teu payu sapotong-potong acan. Saya cuma senyum, ari ente mikir teh kumaha, kuduna mah bersyukur. Dagangan weteuh dahar ngeureuyeun. Hari ente cing pikiran teh kumaha atuh. Ini kan bedanya pikiran hakiki dengan majazi itu, Pak. Ya. Saya kutip Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Katakan Muhammad, hal nunabbiukum. Lupa nih saya sampaikan satu lagi. Saya ditegur. Saya bacakan Quran tidak ta'ud dulu. Kan Ustaz harus ta'ud dulu. Jadi menurut bah tiap macakeun ayat kudu ta'ud, saya bilang gitu. Naon cing dalilna? Ya kan jelas pasta'id. Hari pasta'id bilah titah maca, titah berlindung. Nah, gitu. Cuma berlindung itu ada yang dibahasakan, silahkan. Berlindung dibahasakan dengan ucapan a'udzubillahi. Iya. Intinya adalah disuruh berlindung. Pasta'id, bukan disuruh membaca. Paham? Baik, sok teu paham mau diskusi dengan saya boleh. Baca lagi ayatnya, pasta'id. Hendaklah kamu meminta disuruh baca ta'ud bukan? Yang disuruh itu berlindung. Tapi kalau berlindung mau dibahasakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, silahkan gitu. Baik, teka hati lah gitu. Kan kita dengar tuh ustaz-ustaz juga maca ta'ud. Kadieuna apa henteu? Itu apakah setiap mengucapkan ayat Quran harus? Nah, itulah gambar. Jadi pasta'id, saya diskusikan dengan guru saya dulu itu. Ya, ternyata saya kalah. Ya udah aku guru. Baca lagi itu, kalau guru saya itu waktu itu baca deh. Baca lagi, oh iya, bukan disuruh membaca a'udzubillah, tapi disuruh minta perlindungan. Kalau mau dibahasakan silahkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak dibahasakan pun sudah meminta perlindungan. Nah, gitunya. Cenah Ustaz eta mah anyar, tiba heula. Kan lebih heula Quran batan urang. Kan urang mah paneuri teh ngartina itu. Katakanlah, hal nunabbiukum, apakah akan kami beritahukan kepadamu, bil akhsyarina a'mala, orang yang paling merugi perbuatannya. Satu catatan, jadi tidak akan ada manusia yang tahu rugi secara hakiki kalau tidak diberitahu oleh Allah. Karena pikiran manusia kan duniawi. Inilah Allah beritahukan sebagai rahmat Allah. Ini yang sebenarnya, yaitu alladzina dolla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Itu kalau orang melakukan salah dan dia tahu salah,
Rugi tidak? Orang melakukan salah dan dia tahu bahwa perbuatan itu salah, rugi tidak? Rugi, Pak. Lebih rugi kalau orang melakukan salah tapi merasa benar. Nah, itu kan lebih, Pak, di situ. Ari anu kamari sarila dicadas pangeran nyahun eta salah. Saya sekaligus kemarin tuh geus babad sekalian, Pak. Menentukan urusan gaib kan. Kalau ada ustadz yang menentukan urusan gaib sama tidak? Ini kan perlu dibereskan nih, Pak. Itu wedukun teh di urang pabalatak. Malah dianggap hebat lagi, dikultuskan lagi. Saya baca di itu medsos ya. Sekarang sudah ada ustadz yang sudah bisa memprediksi dengan melalui baca ayat Quran di jasad Anda ada jin atau tidak. Ngawadul, udahlah. Ini kan Pak repot, kasihan nih umat. Ya, bohong tuh Pak. Kedua, jika Bapak ingin maju usaha baca surat ini sekarang muncul lagi, bohong itu Pak. Bukan untuk itu. Kenapa agama jadi alat untuk mencari dunia? Bukan itu. Bohong Pak, nggak ada. Nah, atun tara maca Yasin, tara maca Quran, baru pabrik, ada sok maca jadi pegawena. Gitu ya Pak. Biar aku teka hati Pak. Aduh. Ini kebohongan Pak. Malah sekarang katanya diungkap orang yang selalu menjanjikan jika infak sekian berlipat sekian, ternyata bohong ya. Iya Pak. Karena itu saya anjurkan saja kalau mau infak zakat sudah ke PJTU saja gitu Pak. Ngarah puguh atuh Pak. Saya bilang kemarin Anda harus bertanggung jawab. Karena di PJTU saya diantaranya adalah sebagai anggota pertimbangan syariatnya. Anda harus bertanggung jawab. Ini amanat dari umat. Begitu. Jangan sampai ada zakat jadi jaket. Ya. Yeah. Anda itu menjadi amilin, bukan ambilin. Ya. Ya. Begitu Pak. Mereka telah melakukan kebaikan dan merasa bahwa itu kebaikan. Ternyata di sisi Allah tidak ada catatan kebaikannya. Tafsirnya saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Wa innama hiya amatun fi kulli man abadallaha ala ghairi tariqatin mardiyatin yasabu annahu musibun fiha wa anna amalahu maqbulun wa huwa mukhtiun wa amaluhu mardudun. Di sini ada ungkapan yang menarik ya. Dan sesungguhnya tiada lain, yaitu umum mencakup kepada setiap man abadallah. Satu tuh Pak. Kalau yang tidak abadallah ya sudah, tidak beribadah kepada Allah sudah jelas tuh Pak. Makanya saya tadi bilang ada yang melakukan salah dia tahu salah, ada yang melakukan salah tapi tidak tahu bahwa itu salah, malah merasa dan meyakini itu kebenaran. Man abadallaha ala ghairi tariqatin mardiyah, bukan atas jalan yang diridhoi. Nah, itu di garis bawahinya Pak. Jadi walaupun ibadah tapi banyak yang Allah tidak ridho atas ibadah itu. Karena itu di dalam kitab Majmu'atut Tauhid ada Mbak. Di situ ada definisi ibadah. Apa ibadah itu? Ibadah adalah nama yang mencakup kepada segala yang dicintai dan diridhoi Allah, baik ucapan, perbuatan, batinan, zahiran. Jadi yang disebut ibadah apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ucapan, perbuatan. Kalau ada yang salah tapi Allah tidak ridho, ibadah bukan Pak? Nah dengan definisi itu bukan.
Karena salat yang dimaksud, nah ini dari Allah. Saya sering ini sampaikan. Ketika datang perintah dirikanlah salat, Rasulullah kan belum melakukan karena belum ada petunjuk pelaksanaan. Beliau tidak berani melangkahi, melebihi, yang mendahului Allah. Lalu Allah mengutus Jibril untuk memperagakan salat itu. Jibril datang kepada Rasulullah. Kata Jibril, ya Muhammad, kum, berdiri. Lalu Jibril memperagakan. Baru Rasul tahu, oh ini salat itu. Sahabat baru tahu, oh ini salat itu. Setelah diperagakan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, jika sholat berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, ini sholat dari siapa? Nah, gitu Pak. Allah ridho tidak? Nah, gitu. Pajarkeun teh meni usilan, dipiwarang ku Allah, disuruh. Kalau tidak disuruh oleh Allah, mah untuk apa saya? Banyak orang yang tidak senang ganjaran teu aya, itu lebar pan. Keur meukeur loban teu senang ka mubalik, tamah di mubalik nanti benar beuki ruksak. Ya ini untuk para mubalik ini mah. Dalam Quran berulang, in ajriya ila Allah. Upahku hanya dari Allah. Gitu Pak. Sebab kalau tidak begitu rugi. Keur meukeur ngahaja nuturkeun ka hayang masyarakat. Ngarwe teu payu. Ya, di Allah tidak ada pahala. Jadi kembali lagi. Walaupun tidak sholat, jika Allah ridho dapat pahala Pak. Contohnya wanita yang menstruasi, ia tidak salat karena mengikuti aturan Allah dan Allah ridho, maka dia dapat pahala. Kalau ada perempuan yang menstruasi maksakeun salat, malah berdosa. Jadi bukan dari jumlah amal ya Pak, tapi benar tidak? Ibnu Umar biasanya salat mayit, tapi tidak ikut mengantar jenazah ke kuburan. Boleh ya boleh, kan itu mah kifayah, menang ganjaran 1 kirot. Tapi tidak mengantar jenazah. Ada yang mengantar tidak sholat dapat 1 kirot. Yang sholat dan mengantar dapat tati hari tama Ibnu Umar geus sholat esok ngilu nganterkeun lebar ganjaran. Wanita sholat mayit dapat pahala 1 kirot. Dan wanita tidak mengantar jenazah ke kuburan karena aturannya begitu, dapat 1 kirot lagi. Sama 2 kirot. Bukan mengantar dan tidak mengantarnya, tapi sesuai dengan aturan. Bukan jumlah kerja. Nah. Panseueun memaksakeun. Nah. Malah aya keluargana bojona ceurik cek Nabi. Cana eureun hayo we cana ceurik teh gitu kaluwihan tidak menerima putusan Allah. Keukeut we ceurik. Tuluy cek sararea teh sok atuh tuturkeun sok dipanggalikeun deui cenah. Mungkin nih Pak. Benar gitu ceurikna teh. Nah. Ada 2 sahabat. Datang waktu sholat. Tidak mendapatkan air, dua-duanya tayamum. Lalu salat. Berselang kemudian menemukan air. Yang seorang mengatakan saya akan wudhu lagi, salat lagi. Yang seorang lagi mengatakan tidak, karena sudah tayamum, sudah sholat. Nah ini ya sebelum datang putusan nanti. Ya berjalanlah begitu. Pulang dilaporkan kepada Rasulullah. Kepada orang yang wudhu lagi, sholat lagi, kata Rasul, Anda dapat 2 pahala. Kanu wudhu jeung sholat deui teh. Sedangkan kepada yang tidak wudhu dan tidak salat lagi, Rasul mengatakan asobta sunnah, kau sesuai dengan sunnah. Tadi nuka 2 sabaraha hiji pahalana. Nuka 2 teh
Nu kahiji 2 di saruanya. Bini, pertama wudu dan sholat, yang ke-1 wudu dan salat, yang kedua wudu dan salat, satu-satu pahalanya sudah tah sarua tah. Lalu mendapatkan air yang seorang berijtihad. Saya mau wudu dan sholat lagi, dapat 1 pahala dari ijtihadnya, bukan dari benar. Yang seorang berijtihad, saya mau wudu deui, mau sholat dak geus karena sudah, ini juga dapat 1 lagi dari ijtihad. 2 ya. Nah sekarang sedangkan kepada yang kedua, kata Nabi, asobta sunnah, engkau sesuai dengan sunnah. Jadi 3 Pak. Nya. Nu kadua mah nu teu salat deui mah ganjaranna teh jadi anu salat deui mah 2. Nah, kenapa? Karena ijtihadnya salah. Tidak diberi pahala. Kalau ini kan ijtihadnya benar. Jadi 3. Yang kedua ini nu teu salat deui mah 3 Pak. Ya. Istinbatnya apa? Ganjaran mah lain gumantu karena jumlah amal. Kan jumlah amal mah lebih banyak yang ini. Yang ke-1, tapi pahala cuma 2. Sedangkan yang ini tidak salat lagi, berarti sedikit amalnya, tapi pahala 3. Istinbatnya apa? Pahala bukan dari jumlah amal, tapi dari kesesuaian amal dengan aturan. Iya. Makanya di sini lanjutan tafsirnya. Alladzina dola sa'yuhum fil hayati dunya. Ialah mereka yang mengamalkan amal batil, amilu amalan batilan. Kenapa? Ala ghairi syariatin masru'atin mardiyatin makbulah. Imam Ibnu Katsir sampai menyampaikan beberapa lafaz di sini, padahal dengan 1 pun cukup. Tapi ini untuk penguatan, yaitu amal-amalnya batil. 1. Kenapa? Ala ghairi syariatin, tidak sesuai dengan syariat dari Allah, yang disyariatkan, mardiyatin, yang diridhoi. Kenapa sih pakai di sana? Ya. Gini Pak, salat itu adalah yang disyariatkan. Salat itu berarti ia melakukan sesuai dengan syariat salatnya, tapi dalam kaifiyahnya tidak mardiyatin makbulati. Caranya tidak sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah dan layak diterima. Jadi banyak yang salat. Dan salatnya sendiri itu adalah bagian dari syariat. Tetapi dalam pelaksanaan ada yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, ada yang tidak. Tuh gitu Pak. Makanya harus apik itu. Pertama dilihat dari sisi ikhlas dan muwafaqah. Itu Pak. Ini 2 kan. Manusia dibagi kepada 4 golongan. Ada yang ikhlas lillah dan muwafaqah, sesuai dengan keinginan Allah, dengan syariat Allah. 1 tah. Yang kedua, ada yang ikhlas tapi kaifiyah amalnya tidak sesuai dengan syariat yang diridhoi oleh Allah. Ikhlas tapi tidak sesuai kaifiyah. Yang ketiga, kaifiyahnya sesuai cuma tidak ikhlas. 3 tah. Nu kaopat keur mah teu ikhlas tamah teu sesuai. Iya, mengadakan upacara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah jeung hayang kapuji di ongko. Iya, nah itu. Kita lanjutkan ya.
Jadi amal itu tidak diterima, mukhtiun ya. Mardiyah, makbulah, begitu. Ini goer, syariah, masru'ah, mardiyah, makbulah. Kenapa sih sampai diungkapkan dengan begitu beberapa lapan? Menunjukkan bukan dari satu arah saja yang disebut sesuai itu. Ada yang sesuai niatnya, tidak sesuai caranya. Ada yang sesuai caranya tapi tidak sesuai asarnya. Begitu ya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna ay ya'taqiduna, mereka berkeyakinan annahum ala syai'in, bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang diterima. Wa annahum maqbulun mahbub, itu sangkaannya, diterima dan dicintai. Saya kutip Quran surat Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'amalihi fara'u hasana fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Maka apakah orang-orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk? Nah, itu pekerjaan itu buruk tapi dianggap baik karena dihiasi. Dalam ayat ini diungkapkan dengan kata zuyyina, dihiasi. Di antara yang suka menghiasi amal itu adalah asyaitonu, yang buruk dihiasi sehingga terlihat baik. Ya. Apakah sama dengan orang-orang yang tidak tertipu oleh hiasan setan? Kalau tadi dari sisi jumlah, yang kedua jangan memandang kebenaran dari sisi bagusnya dalam pelaksanaan dohir. Ya, ada yang mengangkat tangan begini, Allahu Akbar, raful yadain, ayanu kaluhur, Allahu Akbar, padahal lain Agustus. Ada yang di sini Allah. Kira-kira yang bagus yang mana? Ya. Ada yang sedekap di sini, Pak. Ada yang di sini. Ada yang di pusar. Ada yang di bawah pusar. Ada yang di pinggir. Pertanyaannya, yang bagus yang mana? Yang bagus yang benar. Nah, di situ, Pak. Kun bae da halus. Nah, sekarang tuh banyak ustad-ustad begitu. Walaupun Nabi tidak melakukan da halus ya teh, menyanu halus salah. Nah, makanya saya ajukan bagus atau benar? Ya tuh, benar kan? Benar menurut manusia atau menurut Allah? Di sini sudah beda lagi, Pak. Nih, satu lagi saya sampaikan. Sekarang didorong manusia untuk menetapkan benar berdasarkan dohir damainya. Kalau damai berarti benar. Bukan itu, Pak. Salah. Karena damai relatif, bukan bukti kebenaran. Tapi kalau benar pasti damai. Delir, Pak. Damai manusiawi belum tentu benar. Ya, kan PBB sering membuat perjanjian damai. Ya, tingkat dunia, Pak. Apakah itu kebenaran? Bukan, Pak. Tapi yang benar pasti baca surat Ali Imran 103. Iya. Karena damai itu mesti lahir dari hati. Dibuat perjanjian damai ari hate teu ngilu pasea deui, Pak. Malah nu ngadameikeun age pan ngilu paseana teh. Wasit pan ngilu nyepak, Pak. Nah, begitu kan tidak? Ya. Tetapi damai itu mesti dari hati. Kan teu tertulis oge. Tapi lahir dari hati. Ya. Dan hati yang lahir kedamaian itu akidah, Pak. Itu akidah. Makanya disebut
ikhwatu iman. Gitu. Ikhwatu ya, nggak pakai alif lam ya. Kalau pakai alif lam jadi khusus A, ya. Tapi kalau tidak pakai alif lam umum, siapa saja yang beriman itu saudara kita. Nah, dengan ditanamkannya akidah yang sehat, lahirlah rasa persaudaraan dari iman. Nah, ini murni, Pak. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 3, wadhkuru nikmatallah alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Itu Rasulullah tidak pernah mengumpulkan orang-orang yang bertengkar di satu ruangan dibuat perjanjian, tidak. Tanamkan akidah yang sehat, lahir nanti rasa persaudaraan dari akidah. Damai bagaimana disebut agama itu benar kalau damai bari akidah diruksak, Pak. Jadi ini siapa sih di belakangnya itu, Pak? Ya, mau diterangkan sahana mah datanya si pengiring. Ya. Kemudian saya kutip Quran surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yaumaidin khasiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Inilah kasih sayang Allah. Allah beritahukan dari sekarang agar kita bersiap-siap, jangan sampai termasuk orang yang rugi secara hakiki. Dan banyak ayat-ayat di sini saya tulis, cuma saya akan bacakan satu saja hadis ya. Dalil-dalilnya silakan di rumah dibaca, dan Bapak Ibu harus berterima kasih ya karena nuliskeun ieu baradag ya hurufna. Baradag huruf Pak. Iya. Nah, di antaranya adalah ini yang terakhir saja ya. Pertama ada hadis, nanti banyak orang yang gemuk di dunia, tetapi ketika ditimbang di akhirat amal baiknya tidak lebih berat dari sebelah sayap lalat. Gemuk badan bisa jadi juga banyak amal, tapi ketika ditimbang di hari akhirat tidak lebih berat dari sebelah sepotong sayap lalat. Betapa hilang ketika ditimbang itu semuanya, kemana itu? Karena itu saya terakhir saja inilah hadis ya, ayat Quran surat Az-Zumar ayat 15. Fa'budu masyi itu, silakan kamu beribadah sekehendak kamu kepada siapa saja yang kamu kehendaki Tuhannya, yang dekat Tuhan, dengan cara kamu, dengan waktu kumaha pek kadinya. Nah gitu. Ku Allah sudah disuruh ini. Ini namanya litahdid sungkunan. Maksudnya isinya jangan ibadah kepada siapa saja, jangan ibadah sekehendaknya saja caranya, jangan ibadah kapan saja. Gitu. Nu kita sungkunan tuh ku Allah gitu tah cenah pek kumaha maneh. Odob teh. Lamun cek caroge ka ibu, kata bapak ka ibu teh sok mah tuluy balanya. Saepkeun harta sok saepkeun. Init deui ibu teh. Dasar odob. Kali disebut bodoh gerak tengeunah. Nyeri hate, baeud. Hariteun kitu. Ini namanya sungkunan. Jangan isinya. Kedua, ini banyak orang yang tidak bisa dijejehkeun gitu ya teh. Sakarepna wae di bejaan ge anger we. Ini akhirnya. Jadi sudah diberitahukan, sudah ditunjukkan, sudah diarahkan, negdreg we. Nah, akhirnya disungkun. Bukti sungkunan, nah di selanjutnya katakan Muhammad, orang-orang yang rugi adalah orang yang merugikan diri dan keluarganya. Artinya ibadah sangeunah nate salah gitu. Ini kan akhirnya rugi. Makanya tidak bisa ibadah kumaha kuring, rumah Allah tuh. Kan ibadah kepada Allah, ya.
Jadi mana dalil? Karena itulah kita apik, ini dalil. Jika tidak ada, jangan. Kedua, ini lemah, tidak bisa dijadikan alasan. Keun bae doib hadis. Pertanyaannya bagaimana tanggung jawab di hadapan Allah? Bukankah ibadah itu mesti dengan alasan yang kuat? Allah sudah mencontohkan, memberitahukan dalam Quran, jika mau beragama, beribadah, hendaklah dengan alasan setingkat burhanun. Dan itu tidak bisa lahir dari manusia, dari Allah. Alasan yang kokoh, yang kuat, yang pasti. Satu, dua. Untuk kita semua, Allah sudah memberitahukan urusan agama tidak ada yang tahu termasuk Nabi. Nabi baru tahu setelah beritahu. Lihat tuh di surat Asy-Syura ada. Kamu Muhammad tidak tahu apa iman itu, apa kitab itu. Baru setelah diberitahu. Makanya Nabi mengatakan, aku manusia seperti kamu tidak tahu, baru tahu setelah diberi wahyu. Jadi kalau ada amal bukan dari wahyu Allah, berarti bukan. Lihat di surat An-Najm. Allah sudah memberitahu kita, wa ma lahum bihi min ilmin. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang urusan agama, hanya Allah. Lalu menentukan agama, yattabi'una ila dhanna wa matahwal anfus. Mereka hanya mengikuti perkiraan saja yang disesuaikan dengan keinginan. Wa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dzon, perkiraan, tidak cukup untuk dijadikan pegangan kebenaran. Makanya udah Quran Sunnah ini aja yang kuat, yang pasti. Jangan mengikuti perkiraan, dikira-kira genah nama ngangkat leungeun teh sakieu, dalil bening oge. Ternyata Rasul mencontohkan hadwa mankibaihi, hadwa puru'a udunaihi. Seukuran pundak, seukuran ujung telinga. Allahu Akbar. Tapi ceulina tong dicabak. Lamun jelema geus teu nyaho ceuli di mana, teu kudu salat. Nah, begitu. Ya. Jadi ini sunggunan. Waktunya Allah yang menentukan. Caranya Allah yang menentukan. Jadi ibadah kepada Allah diatur oleh Allah. Tidak ada yang tahu manusia, hanya Allah. Nah, karena itu jika mengikuti tidak sesuai dengan yang dari Allah, berarti hanya perkiraan saja. Agama mencakup keyakinan. Masa keyakinan dikira-kira? Jatuh tuh Pak. Pan salah, pajarkeun ku orai koneng. Ada dikira-kira, aduh Pak ampun ya mah. Masa ibadah dikira-kira? Begitu juga muamalah. Silahkan diperkirakan oleh manusia, tapi bukan kepastian. Nanti dari Allah. Nih, muamalah yang benar. Gitu. Itulah ya. Mudah-mudahan kita semua sekarang lebih apik lagi dalam melaksanakan agama. Jangan sampai merasa bahwa itu sudah beramal baik, ternyata tidak. Banyak yang merasa sudah berinfak besar di dunia keneh wae geuning ayeuna teh geus kaduhung da ditipu. Ya, apalagi di akhirat. Ada pertanyaan Ustaz? Ya. Mangga milih bade aya kapayun we. Daya tos ya. Daya mah alhamdulillah. Oh ya, mangga. Iya. Oh, betul. Iya. Terima kasih. Diwakilan kurang Garut. Ya. Kurban boleh tidak dengan kambing betina, sapi betina.
Begini, syariat itu juga berpandangan jauh. Jika berkurban dengan betina, berapa nanti kambing-kambing yang akan lahir terputus? Berapa sapi-sapi akan lahir dari sapi betina itu terputus? Makanya Islam memelihara maslahat panjang dalam urusan ibadah. Usahakan saja dengan sapi jantan, dengan kambing jantan. Walaupun penyedia kambing wayah nawe, harus dengan jantan, kan ini pertimbangan syariatnya Pak. Jika yang betina dipotong, berapa yang akan lahir dari betina itu terputus untuk kurban ke depan. Ya gitunya, cekap. Iya, teruslah sakit itu Ustaz tadi. Cekap lah. Ya. Kumaha? Ekahna ku jalu ku bikang. Nabi tos nguningakeun mun budak lalaki lahir 2 doma jalu. Mun awewe doma jalu hiji, itu pan jelas hadisna ge. Lain itu benih kekeh hayang bikang saya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sudah jelas ya. Jalu bukan nama ulah maksakeun ku bikang. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita insyaallah nanti bertemu di jihad yang ahad kedua, ahad depan insyaallah. Pemateri Al-Ustaz Kiai Haji Aseng Zakaria, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang hidup tak selalu sesuai rencana. Tenang aja ya, kita cari jalan lain. Kenapa sih? Begitu juga yang sedang merancang masa depan. Pak, bahan baku bangunnya kan sudah habis Pak. Karena setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan. Prosesnya lebih mudah. Gitu, Sah. Saatnya kita berperan hati demi hijrah bersama. Proyek kita lanjut ya. Oke Pak. Pendanaan kepemilikan rumah dana syariah hadir sebagai komitmen hijrah Anda. Sehingga hijrah itu mudah, ayo hijrah finansial. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam. Syariat Islam. Persatuan Islam.